dan Kimer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk kanonik. Bentuk kanonik ada dua, yaitu sum of product atau SOP, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Yang kedua yaitu product of sum, yaitu penjumlahan dari perkalian dari hasil penjumlahan. Baiklah, kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama, yaitu SOP. Di sini kita ada soal tentang nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x plus y x dan z. X dan y x dan z ini disebut suku atau term. Yang pertama kita harus mencari setiap suku ini dengan menambahkan y atau z dengan cara x ini dikalikan dengan y. X dikali y, xy, x dikali y aksen, xy aksen. Setelah dapat x dengan y, lalu kita akan kalikan juga dengan z dengan cara xy dikali z plus z aksen plus xy aksen dikali z plus z aksen. Ini lalu kita kalikan xy z plus xy z aksen, lalu plus xy aksen z plus xy aksen z aksen. Selanjutnya kita cari suku atau term yang kedua dengan cara x y aksen z sama dengan y aksen z dikalikan dengan x plus x aksen. Ini dikalikan ke sini. Jadi x y aksen z plus x aksen y aksen z. Setelah kita dapat hasil dari x dan y z aksen, kita gabung dengan kedua fungsi f x y z sama dengan x plus y z. Kita gabung x dengan y z aksen, x y z plus x y z aksen plus x y aksen z plus x y aksen z aksen plus x y aksen z plus x aksen y aksen z. Nah, di sini kita cari yang sama, lalu kita pilih salah satunya. Jadi yang sama yaitu ini dengan ini. Kita cari saja salah satu dari sini. Nah, setelah dicoret, kita urutin hasilnya. Dari x aksen y aksen z plus x y aksen z aksen plus x y aksen z plus x y z aksen plus x y z. Nah, SOP itu dilamakan dengan f kecil, maka kita urutkan ini dari M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Setelah kita urutin, kita rubah x, y, z aksen menjadi biner. X aksen sama dengan 0, y aksen sama dengan 0, z sama dengan 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 plus 1, 1, 1. Setelah itu kita lihat di
variabel ini yang sama dengan hasil tersebut. 001 itu ada di M1, terus 100 yaitu ada di M4, dan 101 ada di M5, 110 ada di M6, dan 111 ada di M7. Maka hasilnya di sini dapat kita tulis F, X, Y, Z sama dengan M1 plus M4 plus M5 plus M6 plus M7, atau disebut juga dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Baik, kita lanjut ke contoh kedua dari POS. POS di sini juga beda sama SOP tadi. Kita sama nyari X plus Y aksen Z-nya. Di sini berarti F X Y Z X plus Y. Di sini kita kali silang ya, X plus Y aksen X plus Z. Ini kita bagi dua, Y plus A, X plus Y aksen di sini X plus Y aksen X plus Y aksen plus Z. Kenapa di sini Z aksen? Karena di sini bersimbolkan plus, sedangkan yang di SOS tadi bersimbolkan kali. Kita juga mencari Z juga. Z aksen. Jadi hasilnya X plus Y aksen plus Z. Ini kita sudah menemukan jawaban dari X plus Y aksen. Kita lanjut mencari ke yang ini, X plus Z. Di sini X plus Z. Sama dikali dulu ya. Kalau X plus Y plus Z X plus Y aksen kita sudah menemukan hasil dari X plus Z. Kita sudah menemukan hasil dari jawaban X plus Y aksen dan X plus Z. Jadi di sini X Y Z-nya kita gabungkan jawaban dari keduanya, itu X plus Y aksen tambah Z, X plus Y aksen tambah Z aksen, X plus Y plus Z, X plus Y aksen dan Z. Nah, itu sudah menemukan dua jawaban tersebut. Nah, di sini kita mencari variabel yang sama. Yang sama itu ada di X plus Y aksen dan Z. Kita hapus salah satunya di hasil dari pertimbangannya.
plus Z, X plus Y aksen plus Z, X plus Y aksen plus Z aksen. Dari hasil ini kita dilihatkan terlebih dahulu. Di POS ini kebalikannya dari SOP, yang dimana yang tidak ada aksennya itu bernilai 0. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Di sini X 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Di sini X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Kita lihat di tabelnya, yang ini 0 ini ada di M1, 010 ada di M3, M2, satunya lagi 011 ada di M. Kita cocokkan yang hasil dari sini 000 itu ada di M0, 010 ada di M2, 011 ada di M3, yang dimana yang bersimbolkan pi. Kalau di POS itu pi 0, 2, 3. Berikut contoh dari urean POS. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu KIMET. KIMET itu metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean, ditemukan oleh Maurice Carnot tahun 1953. Diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Tiap kotak dikatakan bertentangan jika meter-meternya berbeda satu buah di literal. Dikali sel yang berdekatan dalam kelompok 2, 4, atau 8. Semakin banyak sel yang berdekatan dilingkari, semakin sederhana bersamaan. Akhirnya berdekatan berarti ada sisi yang bersentuhan, bukan diagonal. Carnot itu dibagi 3, ada yang 2, 3, 4. Kita lanjut ke contoh kotaknya. Kotak yang dua variabel itu bentuknya kayak gini. Terus yang 3 variabel kayak gini, yang 4 variabel kayak gini. Terus dilanjutkan contoh soal. Ini adalah contoh KIMET 2 variabel A dan B. Maka kita hanya butuh 4 kotak saja. Baik, karena di sini ada 2 variabel A dan B, maka kita akan masukkan ke dalam tabelnya. Yang A aksen bernilai 0 dan yang A bernilai 1. Dan sama B juga, B aksen bernilai 0, B bernilai 1. Yang di bagian deret bawah itu wilayahnya si A, dan bagian deret atas wilayah si B. Baik, kita langsung mulai ke pembahasannya. Di sini soalnya A aksen dan B aksen plus A aksen dan B. Nah, karena di contoh soal ini A aksen dan B aksen itu bernilai 1, karena A aksen dan B aksen bersamaan 1. Dan sama, ini juga A aksen dan B kita taruh di deretnya A, berarti di sini, dan B itu bernilai 1. Kalau di sini kan nggak ada contoh variabelnya,
maka dianggap 0. Oke, baik, lanjut ke pembahasan, bisa disebut pembahasan perkelompokan. Pembahasan perkelompokan adalah pembahasan deretan yang A jadinya Y sama dengan A aksen. Nah, kenapa di sini jawabannya A aksen? Baik, kita akan menyederhanakan dengan fungsi boolean yang bisa disebut kayak gini. A aksen B aksen plus A aksen B, terus A aksennya diturunin dalam kurung B aksen plus B. Nah, cara penyebabnya adalah A aksen turun dan B aksen plus B sama saja, hasilnya 1. Maka aksen sama aja